الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tentunya setiap kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam kita melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini tentunya harapan dan rojak kita bersama agar kita sekali lagi selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sekali lagi amat sangat penting bagi kita, karena ini merupakan salah satu cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Baik itu kesehatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, kenikmatan berupa harta, keluarga-keluarga yang soleh dan solehah. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu salah satu wujud syukur kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita ialah bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Meluangkan waktu kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, terutama sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita di dalam surat Al-Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Banyak nikmat yang kata Allah diberikan kepada kita semua. Banyak sekali. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita sebagai seorang hamba ini tidak akan bisa untuk menghitung, tidak akan bisa untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu saat ini kita harus melihat ke dalam diri kita. Bagaimana kita saat ini ketika banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pada notabene-nya itu untuk Allah tapi kembali untuk diri kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan itu merupakan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah, dan ibadah itu sekali lagi akan kembali untuk diri kita sendiri nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan di awal tadi, di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang Allah pinta dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa? Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bagaimana kita diperintahkan untuk bisa selalu menjaga sholat. Sekali lagi menjaga sholat. Ini terkadang maaf ada di antara kita karena urusan dunia, sibuk dengan dunia, terkadang mudah-mudahnya meninggalkan sholat. Hanya masalah-masalah sepele, terkadang tanpa ada rasa dosa, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa menyesali diri, meninggalkan sholat. Padahal kita tahu sholat ini merupakan satu kewajiban buat kita. Ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, maka yang namanya sholat ini harus selalu kita jaga. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ini merupakan suatu kewajiban buat kita ketika kita mengaku diri kita ini sebagai seorang muslim. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini di umur kita saat ini, di usia kita saat ini, mari yuk kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Bagaimana ibadah sholat kita? Bagaimana sholat yang sudah kita lakukan? Sudahkah sholat yang kita lakukan ini membentuk diri kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah selalu terjaga, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disampaikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah salat yang sudah kita lakukan sudah bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik? Jika kita merasa sekali lagi masih amat sangat kurang diri kita, kebaikan yang ada pada diri kita, mari yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama perbaiki itu semua. Apa yang kita perbaiki? Ibadah sholat kita tentunya. Karena kita yakin dan percaya ketika sholat kita bagus, insya Allah kita semua nantinya akan timbul rasa muraqabatullah. Selalu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah selalu diawasi oleh Allah, maka insya Allah kita pun akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini yang Allah pinta dari kita. Bagaimana kita meluangkan waktu yang Allah berikan kepada kita sedikit, tidak banyak, 5 waktu dalam sehari semalam untuk kita menjaga sholat kita. Tapi subhanallah, yang sebentar ini, yang sedikit waktu yang kita berikan untuk Allah, ini pun nantinya bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan yang abadi nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan abdan syakura, golongan hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas apa? Syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena subhanallah, naudzubillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian tadi kami katakan di awal, mempergunakan nikmat ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga mempergunakan nikmat ini untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Insya Allah ketika kita melakukan ini, maka kita digolongkan hambanya yang bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, ketika kita lalai dari mempergunakan nikmat Allah, kita asyik dengan kesibukan dunia kita saja, tidak berusaha menjaga ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, tidak berusaha menjadikan diri kita ini orang-orang yang bermanfaat buat orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Na'udzubillah, Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang kufur akan nikmatku, tidak mempergunakan nikmatku dengan benar, inna adzabi lasyadid, azabku amat sangat pedih. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Kita berharap tentunya kita semua, keluarga kita, jamaah kita, semuanya insya Allah akan selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai menjaga ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, yang insya Allah ketika kita melakukan itu ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya
قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.